Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang kami bawakan tadi di dalam salat. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu, kata Allah, atau ada manusia yang ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia, idza mabtalahu rabbuhu, Allah kasih bala kepada dia, berupa apa? Fa akramahu, Allah muliakan dia. Wa na'amahu, Allah berikan kenikmatan kepada dia. Fa yaqul, dia pun berkata, Rabbi akraman, Rabbi memuliakan saya, Rabbi Tuhan saya menyayangi saya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Ketika sang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disempitkan rezekinya, disulitkan urusannya karena ada hikmah, maka dia berkata, Rabbi ahana, Rabbku menghinaku, tidak menyayangiku, ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bantah, kalla, tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada hamba-hamba yang seperti ini modelnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan apapun bentuknya, dia pun menyatakan atau menganggap dirinya disayang Allah Subhanahu wa taala. Disayang Allah, dimuliakan Allah. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau masalah dunia disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa man lam yuhib. Allah memberikan dunia apapun bentuknya, jabatan kah, harta kah, apapun. Allah berikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi hamba ini dengan pedenya, dengan apa? Dengan pedenya gitu, menyatakan, oh saya dimuliakan Allah. Nah, terus Allah sebutkan yang setelahnya, ada juga hamba ketika tidak seperti itu, dikasih ujian berupa apa? Berupa kesulitan, disempitkan rezekinya, dia menyangka bahwa Allah menghinakan dia, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada dia. Lalu Allah bantah ini. Kalla, tidak seperti itu konsepnya. Jadi intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa kenikmatan dan kesulitan, kenyamanan dan juga kesempitan itu semuanya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Bala atau ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa bala. Fa'amma idza mabtalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih bala. Bala itu jadi bisa berupa kenikmatan, bisa berupa kemuliaan, itu bala. Bisa juga kesulitan ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita menyangka seperti itu. Kalau dikasih kesenangan, oh Allah sayang nih sama saya. Kalau dikasih kesulitan, Allah hina saya. Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada saya. Maka ini jangan sampai ada pada diri kita. Yang harus ada pada diri kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, maka ingat kita sedang diuji. Karena tadi kita sampaikan ini bala. Ujiannya apa? Yaitu bersyukur. Bersyukur. Cara mensyukurinya gimana? Yakini itu dari Allah. Kemudian puji Allah. Kemudian manfaatkan atau gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kalau seandainya kita diuji dengan kesempitan, awas. Ini banyak nih. Karena seringnya yang ini nih. Diuji, Allah hina saya, Allah enggak sayang saya, Allah Subhanahu wa taala itu enggak ini, enggak itu, enggak anu ya. Bahkan naudzubillah ya. Enggak adil. Padahal saya udah sholat, saya udah taat, saya udah begini begitu. Itu orang-orang kafir malah dikasih ini itu anu-ono gitu ya. Allah enggak sayang sama saya. Jangan sampai seperti itu. Kan tadi sudah kita sampaikan bahwa itu ujian. Dan dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Sehingga hadirin, kita terima saja. Kita terima saja apa yang Allah tetapkan kepada kita. Kalau Allah tetapkan kenikmatan, bersyukur. Kalau Allah tetapkan kesulitan, ya, dan itu pun sebetulnya tidak selalu seperti itu. Maka bersabar. Jangan pernah menganggap diri sedang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dosa besar. Kita suudzon berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap seorang mukmin ketika dikasih tadi ya, sekali lagi, dikasih kenikmatan dia bersyukur, dikasih ujian, dia bersabar, dia terima dan dia berusaha mencari jalan keluar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari ujian ini tadi. Di saat diuji nikmat bersyukur, di saat diuji kesulitan kita bersabar dan terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.